Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shiny episode ke-96. Seperti biasa atuh ya, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Wang Lin telah kembali ke Sekte Pemunihan Jiwa dan langsung memulai penerobosannya ke ranah transformasi jiwa. Situasi penerobosan menjadi semakin sulit ketika Zhu Kueji tiba-tiba datang untuk merebut bendera 1 miliar jiwa dan memicu kemarahan Dutian yang tidak akan menyerahkan pusaka tersebut untuk alasan apapun. Akhirnya dimulailah pertarungan hidup mati antara Zhu Kueji dan Dutian, di mana dengan tingkat kultivasi yang sudah mencapai ranah Ansen dan serta banyak harta pemberian aliansi kultivasi yang dia miliki, Zhu Kueji itu masih memegang dominasi atas pertarungan, bahkan menghancurkan harapan Dutian setelah Sujaki ke-14 itu menghabisi Jing Miu yang akan menjadi leluhur sekte selanjutnya. Dutian sudah menghabiskan sisa umurnya untuk memanggil leluhur keempat yang merupakan leluhur paling kuat dalam sejarah sekte, namun masih tidak bisa mengalahkan Zhu Kueji. Dan tepat ketika leluhur sekte pemunihan jiwa itu hampir saja kehilangan nyawanya, muncullah Wang Lin yang entah mengapa mengeluarkan aura persis seperti Sujaku kedua, yaitu siapa lagi dan siapa bukan kalau bukan si Tunan. Gimana tuh cerita selanjutnya? Langsung aja kita terus. Bos. Ketika mata Dutian kembali dipenuhi harapan setelah melihat bahwa Wang Lin ternyata masih hidup, Zhu Kueji justru tampak begitu kebingungan karena napas spiritual pemuda itu terasa sangat liar dan angkuh persis seperti seseorang pendahulunya yang pernah menggoncang planet di masa lalu. Namun tanpa mempedulikan pernyataan kebingungan Zhu Kueji, Wang Lin dengan angkuh malah bertanya generasi Sujaku keberapa bapak-bapak tua bangka itu, sebelum kemudian berkata bahwa demi Ye Wuyo maka dia tidak akan menghabisi Zhe Kueji saat ini juga. Kebingungan Zhu Kueji semakin menjadi-jadi ketika pemuda antah berantah itu bisa mengetahui nama Sujaku generasi pertama, padahal hanya para Sujaku lah yang mengetahui nama asli pendahulu mereka. Tepat ketika itulah akhirnya Zhu Kueji sadar bahwa sosok leluhur yang dia lihat sebelumnya bukanlah bayangan, melainkan benar-benar jiwa nyata leluhur Sujaku generasi kedua si Tunan yang saat ini bersemayam di dalam tubuh Wang Lin. Begitu menyadari bahwa dia benar-benar sedang menghadapi si Tunan, Zhu Kueji pun tanpa pikir panjang langsung membungkuk penuh hormat sebelum akhirnya menghapuskan keinginannya merebut bendera 1 miliar jiwa dan pamit undur diri. Namun bahkan setelah menekan harga dirinya sedemikian rupa, Dutian masih meraung sepenuh jiwa raga agar Zhu Kueji mengembalikan jiwa leluhur keempat. Nah, ketika itu si Tunan berkata bahwa dia akan meminjamkan jiwa leluhur keempat selama 3 tahun. Toh Zhu Kueji juga menggunakannya untuk melawan klan peninggalan abadi. Zhu Kueji udah seneng nih dapat backingan, tapi sebelum dia bisa pergi dengan tenang, si Tunan sekali lagi memanggilnya dan menanyakan apakah Sujaku ke-14 itu benar-benar akan pergi begitu saja. Bahkan setelah mengetahui identitasnya, Zhu Kueji menahan amarah dan rasa malu di dalam hatinya ketika paham betul apa yang diinginkan oleh si Tunan, sebelum akhirnya memotong dirinya sendiri sebagai tanpa permohonan ampun. Sayangnya si Tunan tidak puas dengan 2 jari dan meminta Zhu Kueji untuk memotong 1 lagi. Sekali lagi Zhu Kueji menahan kemarahan di dalam hatinya dan meninggalkan 1 potong jari lagi sebelum melesat pergi meninggalkan reruntuhan Sekte Pemunihan Jiwa. Tepat ketika Zhu Kueji sudah pergi dari Sekte Pemunihan Jiwa, pengaruh si Tunan atas diri Wang Lin pun turut menghilang dan membuat pemuda itu hampir saja terantuk tanah kalau Dutian tidak buru-buru menangkap tubuhnya. Dutian menjadi sangat panik ketika melihat bahwa siapapun yang baru saja ngerasupin Wang Lin sepertinya berniat untuk merebut tubuh pemuda itu dan hampir menggunakan esensi darahnya untuk membantu Wang Lin mempertahankan diri. Namun Wang Lin buru-buru menghentikan Dutian karena dia tahu bahwa saat ini jiwa Abah si Tunan telah terbangun dan pemilik mutiara pembangkang surga sebelumnya itu tidak ada keinginan sama sekali untuk merebut kendali tubuhnya.
Dan benar saja setelah Dutian menghentikan tindakannya, sebuah pilar cahaya emas kemerahan menembus langit dan bersama dengan raungan Phoenix yang megah, muncullah sosok si Tunan raksasa yang langsung ngomelin Dutian karena tidak tahu mana yang serius, mana yang basa-basi. Tanpa mengindahkan kebingungan Dutian, si Tunan terus mendengus kesal sambil berkata bahwa hari ini dia baru terbangun dari tidur panjangnya dan kalau langsung ngajakin Zhugeji baku hantam yang ada dia bisa bobo cantik lagi entah sampai kapan. Si Tunan meminta Dutian bersabar sampai dia mendapatkan tubuh fisik dan akan berjanji merebut kembali jiwa leluhur keempat dari tangan Zhugeji. Dutian buru-buru memberikan penghormatan ketika mengetahui identitas si Tunan dan akhirnya paham kenapa arwah gentayangan yang baru saja ngerasupin Wang Lin itu bisa mengusir Zhugeji dengan begitu mudah. Si Tunan dengan nada yang melembut berkata bahwa leluhur keempat sekte pemunian jiwa pernah membantunya di masa lalu dan sekarang pun Dutian telah membantu Wang Lin menerobos ranah transformasi jiwa sehingga dia bisa bangun dari tidur panjang. Karena itulah si Tunan berjanji ketika berhasil memulihkan kultivasinya di masa depan tidak hanya merebut kembali jiwa leluhur keempat, dia juga akan membantu sekte pemunian jiwa untuk mengembalikan kejayaannya. Ketika mendengar kata-kata si Tunan, beban berat yang ada di pundak Dutian terasa menghilang dalam sekejap dan membuatnya berpikir bahwa kali ini dia benar-benar bisa bertemu dengan guru serta leluhur sekte lain tanpa rasa malu. Karena merasa tugasnya untuk memimpin sekte akan segera berakhir, Dutian pun mengemukakan permintaan terakhirnya kepada Wang Lin, yaitu menjaga bendera yang menyimpan seluruh ingatan hidupnya sehingga di masa depan murid-murid sekte pemunian jiwa akan tahu bahwa sekte mereka pernah begitu berjaya di planet Sujaku. Semua ingatan Dutian tercurahkan kepada dalam bendera, mulai dari ketika dia diangkat murid oleh leluhur sekte terdahulu, sumpahnya ketika menjadi leluhur sekte yang baru yang bebarengan dengan kematian gurunya, sampai dia bertemu dengan Wang Lin dan akhirnya bisa meninggalkan dunia dengan tenang. Tidak ada momen yang lebih membahagiakan bagi Dutian dibanding saat ini. Dan setelah sempat berpikir bahwa dia adalah penjahat yang menyebabkan keruntuhan sekte pemunian jiwa, sekarang Dutian bisa merelakan jiwanya untuk bergabung dengan bendera 1 miliar jiwa dan bertemu dengan guru serta leluhur-leluhur sekte sebelumnya dengan senyuman bangga. Wang Lin mempersembahkan penghormatan terakhirnya kepada Dutian yang akhirnya telah meninggalkan semesta dengan tenang, berjanji tidak akan mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepada dirinya. Oke, sekarang kita move on ke benua Sujaku sebelah utara di mana rombongan kerajaan Sujaku sedang menyerang klan peninggalan abadi untuk menghancurkan pohon reinkarnasi. Namun penyerangan itu tidak berjalan lancar karena leluhur keempat klan peninggalan abadi yang juga dukun 9 daun datang secara pribadi untuk membendung serangan. Sementara perang antara kerajaan Sujaku dan klan peninggalan abadi berlangsung sengit, si Tunan yang baru saja datang bersama Wang Lin memandang pohon reinkarnasi penuh arti sebelum kemudian melesat lurus ke sana entah untuk apa. Wang Lin hanya bisa pasrah saja mengikuti abah si Tunan meskipun dia belum mengerti apa yang sebenarnya direncanakan oleh Sujaku kedua tersebut. Di sisi lain, pertarungan antara klan peninggalan abadi dengan pasukan kerajaan Sujaku sekarang mulai terlihat berat sebelah karena kekuatan leluhur keempat jelas jauh melebihi tetua kerajaan Sujaku yang dikirim oleh Zhugeji. Melihat situasi yang benar-benar berbahaya, si tetua yang kita panggil aja dia seperti biasa, si Bambang ini segera menginstruksikan rombongan untuk kembali. Namun rencana untuk mundur itu juga tidak bisa berjalan dengan mudah karena leluhur keempat telah memimpin seluruh klan untuk mengaktifkan formasi penyegelan. Tapi tiba-tiba saja formasi yang disusun oleh kekuatan seluruh anggota klan peninggalan abadi itu hancur begitu saja dan mereka tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Ketika itulah leluhur keempat menggunakan mata batin untuk menyelidiki apa yang terjadi. Dia malah melihat si Tunan yang entah muncul dari mana dan sedang OTW melahap roh leluhur klan yang telah mereka rawat selama ribuan tahun. Dalam sekejap mata, rombongan Bambang tidak lagi menjadi pusat perhatian leluhur keempat dan dia langsung fokus untuk mengejar si Tunan yang segera membentuk tabir pelindung Sujaku untuk menyembunyikan keberadaannya dan Wang Lin.
Meskipun hanya seonggok arwah gentayangan, si Tunan pernah menjadi sujaku paling kuat dalam sejarah sehingga menyembunyikan keberadaannya dari dukun 9 daun jelas bukanlah hal yang sulit. Ketika leluhur keempat kebingungan dengan keberadaannya yang tiba-tiba menghilang itu, si Tunan di dalam tabir dengan santai melahap roh leluhur klan peninggalan abadi sambil berkata bahwa ini adalah pembalasan yang dia berikan untuk pengorbanan Yewuyu alias sujaku generasi pertama untuk menyegel klan peninggalan abadi. Sekarang si Tunan akan fokus untuk mencari tubuh fisik dan setelah kultivasinya benar-benar kembali, dia berjanji akan menghancurkan semua orang yang telah mengkhianatinya di masa lalu. Wang Lin dapat merasakan betapa dalam kebencian si Tunan dan pasti gurunya itu juga memerlukan banyak upaya untuk mewujudkan balas dendamnya. Sayangnya saat ini mutiara pembangkang surga telah menyatu dengan kesadaran ilahinya dan Wang Lin tidak tahu bagaimana cara mengembalikan harta karun surga bumi itu kepada Abah. Namun yang mengejutkan si Tunan tampak sama sekali tidak berniat mengambil kembali mutiara pembangkang surga dan membuat Wang Lin tidak mau menjadi terharu ketika mengucapkan terima kasih dengan begitu tulus. Si Tunan auto mengsalting melihat Wang Lin tiba-tiba soft spoken kayak gini dan menyebutkan kalau memang muridnya itu ingin membalas budi, mendingan Wang Lin segera mencarikan tubuh baru untuknya. Wang Lin hanya tersenyum-senyum najong melihat kesaltingan Abah si Tunan dan mulai berpikir sebelum kemudian menyebutkan bahwa mungkin murid Zhu Kueji alias Qian Peng akan menjadi tubuh baru yang cukup cocok untuk Abah. Aduh, tapi kalau mengambil tubuh Qian Peng artinya si Tunan harus mengonfrontasi Zhu Kueji dan dia tidak mau melakukan itu karena mengingat jasa sujaku pertama kepadanya. Akhirnya si Tunan pun melepaskan persepsi spiritual dan menyebarkan kesadarannya ke seluruh planet sampai kemudian menemukan sebuah tubuh unik yang sangat menarik untuknya di mana Abah merasa kalau tubuh itu pasti bisa membentuk akar spiritual yang cocok untuknya. Setelah menemukan tubuh yang begitu menarik, si Tunan pun tidak mau membuang lebih banyak waktu dan segera OTW ke Kutub Api Utara masih dengan leluhur keempat klan peninggalan abadi yang terus saja mengejarnya. Beberapa lama tenggelam dalam kejar-kejaran kucu-kucu Hotahe, leluhur keempat mulai menyadari kalau sepertinya arwah gentayangan itu sedang menyembunyikan sesuatu. Namun apapun yang dia sembunyikan selama roh leluhur belum dimurnikan dia pasti akan merebutkan. Sementara itu Wang Lin telah sampai di tempat tubuh yang menarik perhatian si Tunan ketika menyadari bahwa tubuh yang dimaksud sebenar-benarnya adalah anak iblis yang dilepaskan Sun Tai sebelum dihempaskan ke planet lain yang waktu lalu di episode berapa itu teh guys? Masih inget kan? Wang Lin tidak sempat berpikir macam-macam ketika Abah memerintahkannya untuk mencari momentum dalam menjebak leluhur keempat dan langsung menyusun larangan di sekitar tubuh anak iblis Sun Tai ketika si Tunan bertanggung jawab untuk melawan leluhur keempat lebih dulu. Si Tunan sempat menggunakan trik licik untuk mengganggu konsentrasi leluhur keempat, namun sayang trik itu masih tidak berfungsi baik untuk menjebak ahli Rana Ansendan sepertinya. Karena itulah akhirnya si Tunan menggunakan aji-aji arwah penasaran dan masuk ke dalam kesadaran ilahi leluhur keempat seolah ingin merebut tubuhnya. Namun semua itu sebenarnya hanyalah pengalian perhatian karena ketika leluhur keempat fokus untuk mengeluarkan si Tunan, Wang Lin sudah menjebaknya dalam sebuah larangan. Si Tunan tampak sangat puas karena dengan tubuh anak iblis leluhur keempat serta roh leluhur klan peninggalan abadi hanya menunggu waktu saja sampai kultivasinya kembali ke puncak. Namun sebelum berpisah dengan Wang Lin, Abah sudah finishirin setengah mati nih. Kenapa penggunaan Rana ekstrim seperti Wang Lin bisa melewati Rana jiwa baru malah sampai ke transformasi jiwa? Si Tunan terkejut setelah mengetahui bahwa Wang Lin berhasil melepaskan Rana ekstrimnya dan menjadi semakin terkejut ketika Wang Lin berkata bahwa dia mendengar bahwa ada satu cara agar pengguna Rana ekstrim dapat menerobos Rana, di mana cara itu adalah dengan menggunakan kristal pemunian bintang.
Ketika mendengar ini, Abah Situnan langsung terdiam sejenak sebelum meminta Wang Lin untuk mencari kristal pemunian bintang apabila ingin meninggalkan planet Sujaku, karena dari apa yang dia tahu, kristal pemuni bintang adalah alat untuk mengendalikan negara kultivasi tingkat ke-6. Aliansi kultivasi akan memberi setiap negara kultivasi tingkat 6 sebuah planet dan satu kristal pemuni bintang yang bisa menghubungkan jiwa setiap makhluk yang lahir di planet tersebut, sehingga dengan mengorbankan usia, pemimpin planet dapat membunuh siapapun sesuka hatinya. Karena itulah ketika mengetahui rahasia di balik kristal pemuni bintang, Abah Situnan langsung menyegelnya, dan selama segel tersebut belum rusak, maka Sujaku selanjutnya pun tidak akan bisa menggunakannya. Setelah mengetahui kekuatan kristal pemuni bintang, Wang Lin mau tak mau merasa sedikit ngeri di dalam hatinya, berpikir bencana macam apa yang akan terjadi kalau Zhu Kueji sampai menemukan cara untuk membuka segel kristal pemuni bintang tersebut. Situnan berusaha menenangkan Wang Lin dan berjanji akan membantu pemuda itu setelah kultivasinya pulih nanti. Setelah mengatakan itu, Abah langsung menyatu dengan anak iblis dan memulai perjalanan panjangnya untuk memulihkan diri. Sementara itu di sisi lain, Wang Lin sudah bertekad bahwa dengan atau tanpa bantuan Situnan, dia tidak akan membiarkan nyawanya dan nyawa Limuan dipegang oleh orang lain, dan bertekad untuk merebut kristal pemuni bintang itu dari tangan kerajaan Sujaku. Waduh, edan ya Abah Situnan bangun-bangun udah langsung ngacak-ngacak planet nih. Udah Zhu Kueji dibikin kayak bocil ketahuan nyolong mangga atau tangga. Terus roh leluhur klan peninggalan abadi pun diambil seenak udahnya. Kira-kira berhasilkah Abah memulihkan kultivasinya seperti sedia kala? Gimana, lanjut nggak nih spoilernya? Edan ya guys ya. Kalau dari cerita, sudut cerita detailnya itu memang kalau spoilernya itu tuh lebih detail ya guys ya di Gnosis. Tapi kalau memang buat visualnya itu memang ya nonton Donghuanya memang udah paling the best sih. Gimana menurut kalian? Kalian lebih suka spoilernya apa nonton Donghuanya?